bandmu? Bandku sempat bubar. Hippie juga ya enggak? Hah? Iya, hippie. Pasti. Adaptasi punk. Adaptasi punk. Makanya jadi rock and roll. Itu kan awal-awal punk kan Rolling Stone ya. Jadi bandmu nih apa? Rashid ya? nama Rashid. bandnya ya? Sekarang udah bubar? Enggak ah. Jadi kemarin kan solo, Pak. Awalnya mau aku buat band lah sama anak-anak kan. Tahun berapa itu? Awal mula 2017 2016 akhir. Terus Itulah kurang apa ya? Adalah selek di beberapa orang. hampir bubar di tahun Enggak hampir bubar, memang ku bubarin. Ku bubarin ya orang-orangnya. Sampai orangnya ya gitulah, namanya kontran pasti ada setiap manusia. Bubarin. Aku vakum. Karena memang proyekan solo. Rata-rata lagu Rashid aku yang buat sendirian. Cuman satu yang dibantuin. oh gitu. Jadi lagu Rashid udah berapa sekarang? 7, 8 atau 7. Berarti masih 8. masih punya album? Apa satu Belum ngeluarin album belum berarti? ngeluarin album. Masih per single ya? Masih per single. Karena ada nih rencana mengeluarkan album. Harus dong. Harus. Seniman nggak ada albumnya. Sampah lah. Harus. Jadi itu Pak, udah bubar kan. Jelek nama gue nih Pak, di kotaku sendiri. Kenapa? Nggak tahu, itulah gosip-gosip kan. Tahu lah dinding bisa berbicara. Jelek nih kan. Ya ini juga termasuk public figure-nya dia. Iya itu jelek kan. Akhirnya kemarin kawanku ada pulang dari Bandung. Adik-adikan. Maui. Kayak mana kita ngeproduce video klip. Oh, ya udahlah, ayo lah, lagi nggak ada kerjaan juga kan. Collab nih sama dia berdua, ngerjain kayak animasi, nggak animasi ya, yang penting animasi lah animasi. Tapi nggak berjalan kan, per plot. Ngerjain itu, selesai kan. Pas udah ngelempar ke YouTube, banyak panggung Mbak tiba-tiba. Awalnya aku mau Itu main, ya. Tahun berapa itu? baru aja, baru 4 bulan yang lalu. Oh, di 2019 loh. Iya, 2019. 2019 akhir ya. Udah keluar itu orang banyak nanyain, terus nawarin panggung, main. Awalnya aku mau pakai minus one Mbak. Nggak ada anak bandnya. Minus one aja lah gitu. Nggak jadi. Terakhirnya ada adik yang nawarin, udah aku aja main bass, udah aku main drum. Duluan berempat, sekarang bertiga. Ya udahlah, aku ambil vokal, ambil main gitar, ngelit juga. Miris sih Pak. Enggak lah, itu enggak miris loh. Enggak ya? Ya, itu memang seniman keren kok menurutku sendiri ya. Karena seorang seniman itu bisa main berbagai macam alat, itu keren loh. Ya Berarti sih. otaknya mampu berpikir kemana-mana. Malah aku baru-baru aja belajar main gitar Pak. Baru 6 tahun. 6 tahun baru. 6 tahun baru Pak di kategori seniman kan. Itu baru pertama belajar main gitar kan. Produce lagu lah gitu kan. Produce lagu ada judulnya Batu kan. Kasih sama kawan-kawan kan. Masih sendirian gue. Kasih sama kawan-kawan. Ih, kok bisa buat lagu kayak gini kok Wi? Padahal kok gak pandai main gitar. Orang tuh gak tahu kalau aku pandai main gitar. Gak tahu kalau aku lagi belajar. Itulah. Gara-gara kata-kata itulah yang buat udahlah buat Ella ngeproduce lanjut. Udah ngeproduce lanjut sampai sekarang. Ya kemarin ada buat aku ada buat platform Pak. Nggak platform sih, iseng-iseng aja. Apa itu? Namanya Anak Muda di YouTube juga. Jadi di situ aku sama kawanku ngumpulin anak-anak seni lah yang mau buat apapun di dalamnya. Kemarin baru buat video klip kan untuk 2 bandku sama band kawanku. Kemarinnya lagi yang seterusnya aku buat Spirit of Gorong Mbak. Apa itu? Spirit of Gorong tuh main band di dalam gang kecil, ditonton sama orang kampung. Ide yang keren itu. Kalau terus kita buat kemarin dan alhamdulillah ya Pak, orang kampung excited Pak. Kawan-kawan yang nggak kami undang pun dateng. Biasanya kan kawannya perlu diundang kan.
boy datanglah, ini nggak ada. Nah, kalian main di kampung itu genrenya apa? Ya bebas, ada yang bawa grunge, aku bawa rock and roll, kawanku ada yang bawa pop. Itu pure ngeband aja atau ada yang lain? Pure ngeband, ada satu lah penulis lepas namanya, mereka nulis kata-kata lah di situ buat booth. Semacam pantun. Enggak. Oh, ditulis aja ditempel gitu. Tulis. Mereka anak-anak sekolah sama abang-abangan yang hobi nulis. Itulah orang tuh buat kelompok namanya. Itulah penulis lepas. Yang serba 20 itu bukan kau ya? Apa? Yang serba 20 itu bukan. Bukan. Karena ada yang ngasih serba 20.000. Iya. Itulah kami buat spare top gorong kemarin. Ya alhamdulillah ya banyak yang nanyain, ini kapan lagi main? Adik-adikan sih yang Itu banyak. kalian budget dari mana? Nggak ada budget pak, kami ngeluarin cuma 85.000 pak. Apa itu? 85.000 cuma nyewa drum elektrik limpol. Dia ceritain. Nyewa drum elektrik limpol, 35 ya ongkos pak. Akomodasi jajan lah 35. Terus kalian pakai ini? Pakai Enggak. tenda enggak? Nggak ada pakai tenda, pakai apapun. Jadi- Kami karpet Persia pak, minjem sound dari kedai, pelariin. Ya. Terus alat kan kita semua punya alat kan, anak band kan wajib. Kalau nggak punya alat nggak Nggak usah ngeband. ngeband. Cuman kan kalau misalnya masukkan ke audio drum akustik kan susah kan, todongan lagi banyak lagi kan kerjaannya. Makanya kemarin alternatifnya elektrik. Itulah nyewa elektrik limpul. Udah pak, itu aja. Selebihnya apa yang ada di situ aku dekor sama kawan-kawanku, ngejadiin bentuk tahap apa lah yang dari besi-besian bekas. Itu udah berapa kali kalian kerjakan? Baru sekali, mau keluar lagi corona. Nah, udah agak susah. Iya, Jadi corona terhambat menghambat ya. kan. Aku panggung terhambat pak. Bangsat nih gua. Bangsat kali. Tap pada corona. Bingung mau ngapain. Aturan bulan yang lalu, bulan akhir. Itu bagus sih deh kalian, itu bagus. Itu aku pengennya dari 4 tahun yang lalu. Realisasi baru sekarang. Baru sekarang. Karena dari dulu ide gue itu nggak pernah keterima sama apapun. Bangsatan mbak. Padahal ide gue tuh pengen kali gue keluarin. Aku kalau ngerjain sendirian, nyusun alat aja pun ngap kan kalau sendirian. Itu berapa band yang main? Kemarin 4. Ada dispenser kan, Bang Usup kan, abang interview kemarin. Ada analogi, ada Sokrates, bandnya Imam kan. Terus ada aku. Asik pak. Jadi deket nih sama penonton. Yang nonton kita anak-anak. Di situ ada visual mapping juga, sorry. Kami nge-mapping pagar rumah orang sampai nak repet pak. Ini lampu yang nggak bisa kalian mati kan, terang kali ke mataku. Itu daerah mana kalian buat pertama? 16 pak. Daerah 16 ya? Oh, daerah primitif pak. Mantap juga buat kayak gitu. Ngeri pak, di situ kan, ngeri lah. Memang rencananya tempat yang terpencil memang. Jadi kan edukasi musik ini indie lah kita bilangnya. Nggak usah bilang rock atau apapun, indie lah. Kurang pak edukasinya. Orang nanti dengerinnya cuma itu aja yang ada di TV kan. Ya aku sebagai anak muda yang peduli sama adik-adikan nih, masa kami aja yang main band, adik-adikan nggak ada. Regenerasi lah. Itulah, yaudahlah. Aku ada ide nih. Gitu. Udah buat aja di kampung-kampung. Itu dibuat. Sampai berjalan. Prepare cuma 3 hari. Di situ ngerjain visual. Di situ ngerjain dekor. Tapi emang kalau ide kita yang pertama itu emang seperti itu. Iya pak, wajib. Yang setelahnya nanti udah terkonsep Pasti. Ya. Karena kita udah tahu dari pengalaman pertama itu, oh nanti kendalanya di sini nih. Ya kan? Kemarin ada niatku, orang kampung tuh jualan. Itu yang nggak terrealisasi. Karena orang kampung, kami nggak ngabarin. Jadi Kami nggak waktu buat selebaran. kalian perform, ada orang jualan. Iya, itu Karena dia kan narik niatku. massa ya. Benar itu. Terus kan memberdayakan orang yang di kampung itu. Jadi ada keuntungan masing-masing nih, si anak bandnya orang tahu di kampung itu, terus si pedagangnya banyak yang beli, itu sih. Terus yang rumah yang kita pakai untuk ngeband pun nanti dikenal sama orang kampungnya. Jadi impact masing-masingnya ada.
asal jangan masuk politik lah ya. Mungkin. Habis dulu, jangan lupa ya. Itu bangsat tuh, banyak kali tuh kejadian tuh kayak gitu. Bahkan kawan-kawanku sempat terlibat ya. Yang terlibat kok politik. Takutnya itu ke arah ke situ. Banyak, Pak. Maka itu bilang. Ada berapa band yang terlibat politik. Politik ih. Aku itu yang masih nggak habis pikir aku dalam otakku. Ada band yang bawa politik. Mau dia legend, mau dia apapun, kalau udah bawa politik, band penjilat nih, gitulah. Mama cakap lah nih. Biarpun aku bukan band yang terkenal ya, cuman ya pandangan gue gitu. Politik dimasukin ngeband kan jauh kali. Seni berpolitik sama seni pikiran kanan ini kan beda dah. Iya sih. Ya sebenarnya orang politik itu mau memanfaatkan kalian sebagai sarana. Kan bodohan dimanfaati. Kenapa dia nggak manfaati dirinya sendiri? Nggak tahu value gitulah. Tahu yang penting main band berduit, main band berduit. Ngapain deh, Pak? Mungkin pemikiran dia pertama ngeband bukan tentang karya mungkin. Itu mungkin Gaya-gayaan aja. Aku pengen terkenal lah, ngeband aja lebih gampang gitu kan. Banyak tuh Pak kejadian kayak gitu. Iya sih. Aku pengen terkenal lah. Buat lagu-lagu. Dah, buat lagu. Dikiranya terkenal tuh gampang, Pak. Koben pek bunuh diri loh terkenal. Saking banyak ya kontra dalam otak ya. Itu susah loh jadi orang terkenal. Banyak yang isolasi diri sendiri kan. Kok kayak gitu? Enggak. Aku lebih ke aku buat sesuatu, mau orang nggak peduli pun aku nggak peduli, mau orang peduli pun aku nggak peduli. Lebih aku pembuktian ke diri sendiri sih, sama orang tua. Ini emang orang gila ini. Pernah ada di kafe kemarin gara-gara kopi. Kebetulan gue punya alat studio. Ini jam 3 malam, Bang, keluarin alat Abang, kita main di sini. Jam 3 malam. Kan? Di depan kafe orang. Keluarin sepi gitu, drum set, gila tuh. Nyusun drum dan main nggak peduli. Adrenalin merusuh kalau kata Seringai. Tapi asik Pak ya, hidup kayak gitu asik ya. Ya. Jadi aku kalau mikir ya, segala sesuatu yang tiba-tiba itulah pure seni. Bukan yang kita konsep. Kalau aku, karena kalau kita udah konsep, pasti itu seninya apa ya? Udah banyak terkontaminasi sama yang baru-baru. Coba deh tiba-tiba mikir nih, kepikir lah lukisan, gambar langsung, itu pasti lebih ajaib daripada yang dia mikir. Sama kayak buat lagu Pak, buat lagu tuh pasti kepikiran kayak kita buat. Bukannya ini kurang nih, kalau makin dibuat ini ada kurangnya, ya nggak ada habisnya lah. Sampai kapanpun itu revisi. Iya. Kalau aku sih orangnya kayak gitu. Tapi kan nyatanya kayak gitu juga coba. Daripada banyak revisi, udahlah keluarin aja lah udah. Diterima syukur, gak terima buat lagi. Buat lagi. Ya, kan? Iya. Percuma mana ada otak. Cuma kita lah binatang yang dikasih akal, Pak. Ya kan? Kita cuma di mata rantai yang paling tinggi. Ya sama binatang gitu. Dimana ada akalnya dia mau pikiran kan. Ya pikiran, udah. ya. Kalau enggak ya sama kayak binatang. Ngais-ngais tong sampah. Itu aku nggak pernah beranggap manusia itu manusia. Manusia itu binatang. Serem nih. Pembahasannya serem. Yang membedakan manusia sama binatang itu cuma beberapa genetik ikatan aja udah. Mau apapun itu dia manusia. Sama etika. Iya, binatang yang berevolusi sih kita. Kadang-kadang apa yang kata Darwin tuh menurutku benar. Cuman aku belum ngulik juga sih. Pengen beli buku ya tuh Darwin. Iya Pak. Kayak misalnya tikus aja lah kita ajarin. Pintar lu.
Kau ajarin apa ini? Ya ajarin apa kek gitu. Second. Langsung aja di anjing ya? Iya, kayak gitu pak. Iya anjing kan ngerti kali tuh pak. Cuman dia nggak pandai bahasa manusia aja. Dia pandai bahasa anjing aja. Ya kan? Logika nggak tuh? Binatang kita semua pak. Cuman binatang yang superior lah. Sih. Ya. Cuman ada orang menganggap dirinya itu manusia superior. Kalau aku nganggap binatang superior. Manusia superior gimana? Manusia superior itu Setahuku superior itu drum superior. sama Imperial Star kan. Sama Rockstar. Iya pak. Ada yang nganggap manusia superior, dia bisa melakukan segalanya padahal nihil. Gak bisa loh. Aduh berat pembahasan kali ini berat, betul-betul berat ini. Agak serius nih. Kok sampai mikir ke situ ya? Iya pak. Gawat nih, memang otaknya sakit nih. Makanya aku nggak mikir apa ya, uang tuh berpengaruh sama hidupku, enggak. Karena aku mikir aku binatang. Yang penting makan aja. Yang penting makan. Makan buat sesuatu yang nggak bisa binatang buat. Biar aku tahu nih, aku beda sama binatang apa. Itu aja. Makan. Makan. Ngewe, gitu. Itu pasti pak, butuhan. Aduh kacau. Oke, kita beralih. Bahaya pembahasan yang terlalu berat. Berat kali.